Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Again, meet me with Mrs. Novi here. Today, we are going to discuss and to continue our material regarding part of speech. And today is about verb. After we discussing in the last week that we have discussed about nouns. So now today we are going to focus on the verb. Okay, what is a verb? I do believe that you are familiar with this kind of word. Verb. What is a verb? Verb is action words that tell what we are doing. So when we talk about verb, we talk about action, pekerjaan, perbuatan. Okay, verb in English, in bahasa Arab is fi'il gitu ya, fi'il. Okay, now there are three main types of verbs. Ini bentuk kata kerja yang sebenarnya nanti kalau kata kerja bentuk 1, 2, 3, kemudian transitif, intransitif, irregular, regular verb itu turunan dari salah satu kata kerja ini. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah action verbs. Action verb itu kalau saya bilangnya adalah main verb, kata kerja utama. Jadi action verb itu kata kerja yang benar-benar kata kerja gitu ya. Kalau dalam satu kalimat tidak ada action verb atau tidak ada main verb, kalimat itu nggak akan bisa jadi kalimat. Contoh, saya nasi setiap hari. Makannya mana? Nah, makan itu adalah kata kerja utama yang harus ada dalam kalimat. Ya, oke, titik sampai sana. Ya, jadi kata kerja yang biasa kita tahu ya, drink, eat, sleep, apalagi watch. Apalagi itu ya, wash dan lain-lain. Pokoknya kata kerja aja ya. Ini turunannya adalah kata kerja 1, 2, 3, kemudian ada kalau kalian tahu verb ing gitu ya. Terus apalagi irregular, regular verb, kemudian transitif, intransitif, itu ada di sini, action verb, kelompok sini. Kelompok kedua adalah linking verbs. Linking verb connects a noun or a pronoun. Ini tidak hanya menghubungkan kata benda atau kata ganti saja, tapi bisa juga di depannya ada kata sifat. Jadi gini, rumus sederhananya adalah kalau linking verb itu adalah kata kerja adanya di tengah-tengah setelah subjek. Misalkan setelah subjeknya I ya, ada di tengah-tengah nih. Tapi setelah linking verb ini di depannya tidak boleh ada kata kerja. Contohnya begini, linking verbnya apa aja sih? To be yang kalian tahu ya. Are, am, is, was, were, itu linking verb juga gitu ya. Nah, tapi di depan setelah to be itu tidak ada kata kerja. Contohnya apa? I am smart. Saya pintar. Am di sana, kalau saya tanya, am itu apa? Jawabnya jangan to be ya. Kalau to be itu adalah istilah kalian waktu di sekolah ya. Jadi sekarang kalau kalian sudah mengenal tentang jenis-jenis kata kerja, kalian hanya bisa boleh bilang kata kerja itu jenisnya apa, am itu linking verb. Jangan jawab lagi to be. I am smart. I-nya subject, I-nya pronoun ya. M-nya adalah linking verb, smart-nya adjective. Jadi linking verb itu di depannya tidak boleh ada kata kerja. Smart itu bukan kata kerja ya. Oke, apalagi? I become a teacher. Become, menjadi. Menjadi itu kata kerja bukan sih? Bingung, ya kan? Kalau kita cari tahu artinya bingung. Become itu kata kerja, tapi dia namanya adalah linking verb. Linking verb itu tidak ada pekerjaan yang dilakukan, ya kan? Menjadi itu nggak ada pekerjaan kan, ya? I become a teacher. A teacher di sana adalah noun, kata benda. Jadi setelah linking verb tidak boleh di depannya ada kata kerja. Oke, siap ya? Satu, udah 2 ya. Sekarang ke helping verbs atau yang kalian tahu adalah auxiliary verb. Added before another verb. Nah, kalau helping verb ini selalu berdempetan dengan kata kerja berikutnya. Kalau yang tadi mah linking verb mah ke depannya nggak ada kata kerja.
contoh helping verb apa aja Miss? Nanti saya urut, tapi contoh sederhananya adalah tadi am juga ya. Am juga bisa jadi helping verb kalau di depannya ada kata kerja. Kalau tadi di linking verb I am smart, smart itu bukan kata kerja, am-nya berarti linking verb. Tapi kalau dalam kalimat I am teaching English now, saya sedang belajar bahasa Inggris now. Helping verb dalam kalimat itu mana? Am. Kok bisa Miss? Yes. Karena am dalam kalimat itu mengiringi kata kerja berikutnya, makanya disebut helping verb, kata kerja pembantu ya. Jadi kalau ditanya dalam kalimat I am smart, am di sana adalah linking verb. I am teaching, berarti am di sana adalah helping verb. Karena di depannya ada kata kerja. Jadi jangan lagi menjawab am itu to be, karena bingung ya. Nah, ini bedanya pembelajaran grammar dalam tahap sekolah dengan tahap kampus ya. Level, maksudnya bukan tahap, di level kampus, di tertiary level tuh begitu. Jadi tidak membingungkan bagi kalian bahwa to be lagi gitu. No ya, to be itu adalah verb, bagian dari verb. Oke, kita langsung satu-satu ya. Oke, kita lihat deskripsi sini dulu. Wow, jadi ke sini nih ya. Oke, sebentar. Oke, tahan. Nah, ini adalah contoh yang sederhana. Nah, ini adalah contoh yang sederhana. Bedanya linking verb sama action verb. Karena ada kata-kata yang dia bisa menjadi linking verb. Dan juga dia bisa menjadi action verb. Contohnya kata ini. Smelled. Smelled itu apa sih? Mencium ya. Bukan mencium kiss ya. Kalau smelled itu penciuman yang dilakukan oleh hidung ya. Seperti ini the dog smelled the man's boot. Anjing itu mencium aroma baunya siapa? Sepatunya pria tersebut. Berarti smelled ini action, ada pekerjaan yang dilakukan oleh si anjing ya kan. Nah, terus bedanya dengan linking apa? Kayak gini, the dog smelled bad. Anjing itu baunya bau banget gitu, baunya gak enak. Smell bad itu gak enak ya. Iya, nah begitu ya. Jadi the dog is bad, the dog is the man's boot. Jadi bedanya adalah ini. Jadi selain tadi yang kalian tahu to be itu bagian dari linking verb, ada juga kata-kata kerja seperti yang ini, dan ini bisa jadi dia jadi action verb atau bisa jadi linking verb ya, tergantung kalimatnya mau apa, maknanya mau apa, dan tergantung juga apakah di dalam kata ini ada actionnya, ada pekerjaan yang dilakukan gitu. Clear ya? Clear? Oke, tahan, santai saja. Oke, penjelasan selanjutnya tentang action verb and linking verb. Ini salah satu contohnya lagi ya. Kata felt itu bentuk kedua dari feel, merasakan gitu ya. The tyrann felt threatened. Nah, threatened di sini adalah apa? Threatened di sini adjective. Ini linking, merasa gitu ya, merasa threatened, terancam. Tapi kalau action itu perform an action of feeling this way. Jadi merasakan si ini. Ini menjadi subjeknya gitu. Bingung? Wajar. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini tadi perbedaannya, kita fokus ke action verb. Tadi saya bilang bahwa action verb itu turunannya banyak. Ada regular, irregular, verb 1, verb 2, verb 3 ya. Salah satunya adalah ini. Transitive verb dan intransitive verb. Kalau transitive, intransitive saya yakin teman-teman udah tahu ya. Dan sama artinya dengan dalam bahasa Indonesia, bahwa transitive verb itu have a definitive object on which or for which the action is being performed. Jadi yang membutuhkan objek sama yang tidak membutuhkan objek gitu ya. Transitive, intransitive. Seperti ini, Rose is painting the kitchen walls. The kitchen walls-nya itu adalah objek. Jadi painting di sini adalah transitive karena membutuhkan objek. Karena is painting, sedang mengecat ya. Tapi kalau ini Rose is painting right now. Jadi painting di sini tidak memerlukan objek ya. Itu kalian silahkan pelajari banyak banget ya. Kemudian selain dari
transitif sama intransitif, yang harus kita ketahui adalah regular sama irregular verb. Contohnya apa sih regular verb sama irregular verb ya? Kalian yang tahu bahwa verb 1, verb 2, verb 3 ada yang kalau dari verb 1-nya study. Verb 2 sama verb 3-nya tinggal ditambah ed dan ed ya. Itu adalah regular verb. Tapi ada kata-kata kerja yang tidak sama, tidak bisa ditambah ed dan ed. Seperti apa? Drink, drank, drunk. Itu irregular verb. Apalagi sing, bernyanyi. Sing, sang, sung. Gitu ya. Itu irregular verb. Itu bagian dari action verb. Jadi kalau ditanya ada berapa kata kerja? Remember only 3. Okay? Jadi jangan ada yang menjawab ada ini Bu irregular verb. No, itu adalah parts of action verb atau main verb. Now, nah sekarang auxiliary verb. Ini auxiliary verb itu adalah kata lain dari helping verb tadi. Nih, helping verb tadi yang sudah kita tahu bahwa helping verb itu atau auxiliary verb itu selalu mengiringi kata kerja selanjutnya ya. Kita lihat ada apa aja sih auxiliary verb itu yang tadi ya, be yang kalian tahu, are, is, were, can, could dan lain-lain. Seperti contohnya he has done the work. Dia sudah melakukan pekerjaannya. Dan ingat ya teman-teman, helping verb atau auxiliary verb ini berkaitan dengan tenses karena berkaitan dengan kata kerja. Contoh, he has done the work. Ini tenses apa? Tensesnya adalah present perfect karena ada has dan ada verb 3. Oke, santai dulu kalau yang belum paham tenses. Tapi kalau saya tanya, mana nih dalam kalimat ini yang menjadi auxiliary verb? Of course has. Ya, of course has. Kalau done-nya dia adalah verb 3. Ini kata utamanya nih, done-nya dari do. Ya. Jadi jangan dibilang done yang ini yang helping verb-nya karena the work ini kan bukan verb. Ingat, helping verb itu ada sebelum kata kerja. Jadi verbnya has. Oke. Contoh lain lagi. Can you open the door? Nah, can you open the door? Ini kata kerja utamanya open, main verb. Diiringi lah oleh si can. Can ini adalah auxiliary verb atau helping verb. Ini berkaitan dengan tenses of course. Ini tenses apa? Kalau ada yang verb 1, simple present. Jadi if we are talking about helping verb or auxiliary verb, of course we are talking about tenses because it is about verb ya. Tenses itu kan tenses itu semua yang dibahas dalam tenses itu semua adalah perubahan dari kata kerja. Oke guys, bingung? No, ya, it's okay. Nah, ada juga model auxiliary. Model auxiliary ini juga adalah bagian dari helping verb. Ya, helping verb juga yang kalian tahu model auxiliary itu kayak can, may, might. Ini juga masuk jadi bagian helping verb kalau diletakkannya sebelum kata kerja. Ya, she can read. Read ini kata kerja utama. Can-nya berarti helping verb. Can you return? Return itu adalah kata kerja utama. Can-nya adalah helping verb. Ya, santai. Oke. Ini adalah bagian atau enggak perbedaan. Bukan bagian. Perbedaan dari linking verb versus helping verb. Ya. Lihat, linking verbs are the main verb in sentences, tapi kalau helping verbs are not the main verbs in sentences. Jadi, kalau linking verb selalu ada kata kerja yang lain, ya. Tapi kalau linking verb, dia menjadi kata kerja utama, ya, dalam kalimat tersebut. I am smart. Mana kata kerjanya dalam kalimat itu? Ya, am. Ya, nggak ada lagi kata kerja. Tapi M itu kata kerjanya jenisnya apa? Kalau saya tanya, jenisnya linking verb gitu ya. Tapi kalau helping verb, kata kerjanya selalu mengiringi kata kerja yang lain. Jadi setelah helping verb selalu ada kata kerja. Kalau setelah linking verb di depannya bukan kata kerja ya. Bisa jadi kata sifat, kata benda, kata ganti. Ya, pokoknya bukan kata kerja. Nah, okay, a linking verb doesn't express action. What do you think? Is it true or false? Doesn't express action. Betul ya? True, it is true.
linking verb itu tidak menunjukkan action, tidak ada perbuatan dalam linking verb. Ya, jadi artinya tuh nggak ada pekerjaan yang dilakukan. Okay. Now this is the exercise that you must do at home. Kasih lagi tugas. Aduh, Bu Novi ngasih tugas terus katanya ya. Kita belajar ya. Kalian cuman ngecek aja nih mana yang action, mana yang linking gitu doang. Ya. Gampang lah ya. Biasa difotoin aja biar tambah pintar. Kemudian yang ini juga silakan ini fokus on linking verb dan untuk membuat kalian akrab dengan linking verb karena saya yakin ini adalah istilah baru buat teman-teman ya. Dari sini ketika kita sudah paham bagian-bagian kata kerja ketiga ini, kalian nanti kesananya memahami tenses mudah. Jadi nggak bingung gitu loh. Jadi tenses itu it's a piece of cake. English juga it's a piece of cake. Mudah, nggak ada yang susah. Ya. Okay. It has been 16 minutes, lumayan ya. Nah, I think enough for my presentation today. Hopefully you can get the point, you can get the gist, and you can get comprehend all the materials for this week. And it's all about verb. Okay, don't forget to share with me via WhatsApp group. Feel free to share your idea or perhaps you want to ask and you want to share some questions. It is free for you. Yeah, don't bother to share because sharing is everything for us in learning something. Okay, thank you very much for your attention, guys. Stay safe, stay healthy, and stay motivated, and also stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.